Right, ternyata banyak banget dari orang semua yang tertarik dengan konten kripto dari Fatima Cuk gitu ya. Ya mungkin gue memang ngebuat konten kripto tuh udah dari lama, dari tahun yang lalu gue udah ngebuat konten tentang kripto gitu ya, terutama jual beli atau exchange di pasar, di situs Indodax gitu ya. Dan sekarang gue lagi ada di Binance. Kenapa? Karena memang ya gue juga punya akun di Binance ya, di toko kripto juga gue punya akun gitu. Dan gue saranin buat lo, ya lo jangan cuma punya akun di Indodax gitu, lo buat semua akun di semua situs exchange yang besar gitu lah ya, yang sudah diawasi oleh pemerintah Indonesia gitu kan, atau apalah itu namanya, gue nggak tahu lah ya. Intinya jangan cuma di Indodax aja gitu kan. Biar apa? Biar lo tuh bisa ngebaca pasar secara global gitu. Oh di sini segini, oh di sini segitu, oh di sini segitu gitu harganya gitu kan. Baca harga koin gitu ya. Sorry deh ya. Ini gue masa kalau ngebuat konten dari HP itu ya notifnya, tapi mau nutup notif ya males gitu ya. Ngaturin notif di WA nya males gitu. Sebenarnya enak buat konten di PC, tapi ternyata monitor PC gue itu kan udah tiba-tiba rusak lah, tiba-tiba mati nggak tahu kenapa gitu. Gue lagi mesen, tapi karena corona jadi kayak rada pance, karena kan gue mesennya di Jakarta ya, jadi banyak toko pada tutup gitu. Karena kan biasanya toko-toko PC itu ada yang di mall gitu ya, terus mallnya tutup, ya udah ya mau nggak mau ya gerai mereka juga ikut tutup gitu kan. Ya udahlah. Jadi gue buat dari HP dulu, karena memang gue merhatiin banyak banget nih sekarang yang orang-orang yang sudah terbuka pikirannya untuk mencoba investasi ke koin atau ke kripto, atau iya ke kripto gitu ya. Nah, di sini ya gue mau negasin, jangan anggap gue so tahu atau ya dukun gitu ya. Nggak boleh, maksud gue ini, gue ya setiap ngelihat Binance dan direkomendasi pasar, kayak misalkan kayak di Indodax tuh kan, di dashboard utamanya gitu kan berurut gitu ya, dari paling pertama pasti Bitcoin, terus A B C D E F G, dari nama koin-koin dari A B C sesuai abjad gitu. Nah kalau di Binance ya, itu biasanya tuh dia orang acak gitu, yang di atas tuh kadang BTC, kadang yang lagi naik apa gitu ya, ada, atau bahkan apalah gitu, ZIL bla bla bla. Nah ini sekarang lagi TRX nih, lagi naik. TRX itu Tron apa gitu ya. TRX itu Tron itu punyanya si Justin Sun, dan Tron ini adalah abangnya si BTT atau BitTorrent ya. Jadi gua scroll lagi ke bawah gitu ya, ada BTT nih nongol nih di dashboard awalnya Binance ya. Ini gue bukan so tahu, tapi keseringan setiap gue kayak ngebuka Binance, dan apa koin apa yang mereka rekomendasiin di awal tuh bakalan naik boy, entah itu 2 minggu ke depan atau bahkan bulan ini, akhir bulan itu pasti bakal naik. Ya gue nggak, tadi kan gue bilang ya jangan anggap gue so tahu atau apa. Ini cuma apa ya, semua orang, semua trader itu bisa punya pandangannya masing-masing, punya prediksinya masing-masing gitu ya, punya pemikirannya masing-masing gitu ya. Antara koin A B C ini bakal naik apa enggak itu sesuai dari prediksi dia, gitu kan, hayalan dia gitu ya, mimpi dia gitu. Mimpi lo sangat togel. Nah jadi di sini gue penasaran kenapa kok TRX ada di eh, apa ya, ya ini tadi balik lagi gue bonus tahu, tapi semoga aja, karena memang gue sudah lama banget mantau BTT, terutama gue juga punya koin di BTT yang sudah lama tenggelam gitu kan, yang sudah lama nyangkut di BTT gitu ya. BTT si BitTorrent gitu, adanya si TRX. Nah di sini TRX harga terakhir ada di 891 perak kemarin, atau dua bulan yang lalu, di saat pasar lagi bagus-bagus banget, lagi pada hijau semua gitu ya, volume lagi gede-gede gitu ya, itu BTT bisa di angka 100 lebih gitu ya, 120 sampai 130 perak harganya gitu ya. Itu TRX udah di angka 1000, 1200 sampai 1200 sampai 1300 untuk satu koin TRX harganya gitu ya. Nah, jadi dengan harga segini itu nggak berimpact besar, atau nggak bakal mungkin si BTT atau harga BTT melebihi si abangnya nih, si TRX, si koinnya si Justin Sun ini nih. Jadi gue mau lagi ya sedikit ada rasa senang gitu ya. Ini kemungkinan BTT bakal naik nih ya. Coba kita buka aplikasi Indodax gue. Di sini BTT ada di angka 37 gitu ya. Ada di angka 37. Di sini sudah gue favoritin koin-koin yang bisa gue prediksi bakal naik ya. Jadi lo bisa lo lihat lah ya koin-koin ini. Di sini ada AWA, BTT, Doge sama BTC gitu ya.
Kenapa BTC gue favoritin? Ya karena BTC itu ya karena BTC itu kayak ibaratnya kayak kiblatnya ALT coin ya, di mana BTC naik kemungkinan besar ALT coin pun ikut naik gitu ya. Jadi kenapa di sini gue favoritin BTC, biar gue bisa menilai juga harga BTC segini ini ada impact besar nggak, atau kemungkinan memberikan impact besar nggak buat kenaikan di ALT coin yang lain gitu. Dan kalau lo bertanya gimana cara gue bisa memberikan sebuah apa ya, katakanlah prediksi bahwa dari ketiga koin ALT ini ya, ini selain dari BTC itu bakal naik, itu dapur ya. Jadi semua trader tuh punya dapurnya masing-masing dan mereka punya cara untuk menghitungnya, mereka punya cara untuk melihat algoritma sebuah koin gitu ya, atau membaca algoritma sebuah pasar gitu ya. Ini kan pasar ya. Jadi ya semua punya caranya masing-masing lah, dapur sendiri, dan gue nggak bisa ngebagiin dapur gue ke orang semua gitu. Tapi ingat, dari tiga koin ini salah satu apa maksud gue dari ALT coin ya, selain dari BTC, si Doge, BTT AOA, kalau nanti naik, lo harus komen di video gue yang ngebahas kripto apapun itu, dan lo harus bilang makasih bang. Canda gue, terserah lah. Intinya lo mau komen kayak apa enggak ya terserah lo lah ya. Intinya baik lagi, kenapa tadi gue saranin lo buat ngebuat account ya di banyak situs exchange kayak di Binance ya, toko kripto, atau di Indodax gitu ya. Itu salah satu gue punya akun di di ketiga situs exchange tersebut, dan gue harap lo juga mengikutinya atau ngebuat akun di sana. Biar apa? Biar lo tuh bisa ngelihat, atau lo tuh bisa melebarkan sayap lo untuk melakukan sebuah trading gitu ya. Jadi ada koin yang sudah ada di Indodax, di Binance belum. Di Binance sudah ada tapi belum listing di Indodax gitu. Nah, di sini gue mau ngasih satu kayak apa ya? Kayak ya, ini balik lagi di awal ya. Jangan anggap gue so tahu atau apa gitu, tapi ini sering terjadi gitu ya. Koin, katakanlah koin apa ya yang enak dibahas ya? Yaudahlah, Doge ini ya. Doge kemarin kan sempat sempat rame banget lah ya, meledak gitu. Atau apa ya, atau koin baru lah, gue sebahas Doge. Jadi biasanya ada koin baru ya yang baru listing di Indodax. Listing tuh baru muncul gitu ya, baru bisa maksudnya baru bisa lo tradingkan di Indodax karena sudah listing gitu ya, sudah muncul. Itu biasanya boy ya, ini gue nggak tahu ya tapi sering terjadi. Biasanya di Indodax sebelum koin itu maintenance, atau situs Indodax itu maintenance, atau koin itu di maintenance bla 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 gitu, itu biasanya di Indodax tuh harganya suka melambung tinggi boy ya. Katakanlah koin A ini udah ada di Indodax dan sudah ada di Binance gitu. Terus gue cek harganya, itu bedanya jauh banget persenannya. Kayak katakanlah XEC kemarin tuh ya, itu meledak banget harganya sampai 400 rupiah sekian bla 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 gitu. Tapi di Binance itu harganya cuma 100 rupiah atau cuma 180 rupiah, ini misalkan ya. Itu sering terjadi di Indodax gitu. Nah makanya kenapa gue saranin lo buat ngebuka account di banyak situs Binance, di banyak situs exchange, biar lo tuh bisa ngelihat betapa menggirangkannya punya account di Indodax. Karena sering banget koin-koin baru yang listing di Indodax tuh harganya melambung tinggi sebelum maintenance, dan di situ kita bisa dapetin cuan ya. Di situ kita bisa dapetin cuan karena di Indodax tuh entah kenapa, gue juga nggak so tau atau apa, tapi bener-bener sering banget banyak koin yang baru listing itu harganya melambung tinggi. Dan lo jangan FOMO, dan lo jangan ketinggalan intinya. Kalau lo udah ketinggalan beli, ya udah biarin, lo pantau tuh koin tuh bentar lagi bakal drop tuh harga. Kalau itu koin baru yang baru listing di Indodax tuh ya, setelah dia maintenance, atau mungkin lo baru lo ada kesempatan buat ikut, langsung ikutan boy. Langsung ambil kesempatan buat cuan di koin-koin baru yang muncul di Indodax. Gue yakin sebelum maintenance tuh koin tuh harga di Indodax tuh melambung tinggi banget. Gue nggak tahu kenapa. Intinya jangan sampai lo nggak buat account ya kayak di Binance tuh ya. Ya mungkin kebanyakan sekarang ya bisa dikatakan kiblatnya ya bisa di Binance lah ya, kiblat buat melihat pasar secara global koin-koin ya, all coin gitu ya. Ya semua orang punya pendapatnya sendiri-sendiri lah ya masing-masing gitu. So gue lagi mantau lagi ya, nanti
Nanti nih ya, tadi ya kan gue udah bilang bahwa ke mana tadi ya. Nah, ini ketiga koin ini mungkin kemungkinan bakal naik dari prediksi gue sendiri. Kalau misalkan naik, kita bakal buat kontennya lagi ngebahas dari ketiga koin ini kok bisa naik gitu ya dari prediksi gue yang so tahu. Dan ya kita pantau dulu koin-koin yang lagi pada merah semua nih ya, pasar nih. So segitu dulu videonya. Karena memang PC gue juga lagi rusak, jadi gue nggak sedikit ya nggak bisa banyak ngebuat konten dari HP, nggak enak banget lah ya. So terima kasih buat terus ada di atau nonton konten gue, tungguin konten gue selanjutnya.